Aku terpaksa gantikan perjodohan adikku demi keluarga. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Bu, apa benar hari ini calon suami yang dijodohkan denganku akan datang? Tanya Rena dengan wajah murung. Iya nak, ayahmu sudah menelpon tadi. Katanya sekarang mereka sedang di perjalanan. Jawab ibu dengan lembut. Kenapa harus aku, Bu? Rengek Rena sambil menatap ibu dengan penuh keluhan. Sayang, sejak awal memang kamu yang dijodohkan, tidak mungkin diganti mendadak begitu saja. Ujar ibu mencoba menenangkan. Tapi Bu, kenapa harus aku? Rena kembali mengeluh, suaranya penuh protes. Sudahlah nak, bersabarlah, nanti ibu akan coba bicara dengan ayahmu, kata ibu dengan nada tenang, berusaha meyakinkan. Serius ya Bu? Ibu janji ya, tekan Rena. Sementara itu, aku yang sedang berada di dapur tanpa sengaja mendengar percakapan ibu dengan Rena adikku tentang perjodohan yang akan berlangsung hari ini. Tidak lama kemudian, suara mobil terdengar memasuki halaman rumah, menandakan tamu yang ditunggu telah tiba. Apa? Mereka datang dengan mobil pick up? Kenapa bisa seperti ini? Malu-maluin banget sih. Wajahnya yang sudah kesal semakin terlihat gelisah, bahkan sampai mengacak-ngacak rambutnya yang sebelumnya sudah disisir rapi. Kalau begini, aku ogah melanjutkan perjodohan ini. Aku gak mau menikah dengan laki-laki miskin, kampungan, dan kolot seperti itu. Rena semakin menjadi-jadi. Dan saat itulah ayah, yang kebetulan ada di kamar, mencoba menenangkan situasi. Kamu belum tahu siapa mereka yang sebenarnya, nak. Jangan mudah percaya omongan orang lain. Temanmu yang menelpon tadi mungkin sengaja memburuk-burukan keluarga Hafid karena iri. Ayah tahu betul mereka. Hafid berasal dari keluarga yang kaya raya, dan orang tuanya adalah sahabat ayah sejak kecil. Ucap ayah dengan nada bijak. Ibu pun ikut menimpali dengan lembut. Apa yang ayahmu bilang itu ada benarnya juga, nak. Kamu harus pastikan dulu. Kayaknya tidak mungkin Hafid miskin. Apalagi keluarga mereka memang kaya sejak lama. Sambil membelai pundak Rena, ibu berusaha menenangkan lagi. Tapi kalau ternyata mereka benar-benar miskin dan memalukan, ayah dan ibu harus setuju untuk membatalkan perjodohan ini. Aku tidak mau menikah dengan orang seperti itu. Apa kata orang nanti? Mendengar ucapan Rena, raut wajah ayah berubah tegang. Rena, tidak seperti itu. Perjodohan ini sudah direncanakan sejak lama. Apa jadinya jika kita tiba-tiba membatalkannya? Apa kata keluarga mereka nanti? Jawab ayah dengan tegas. Tidak perlu dibatalkan, tapi biarkan Mbak Hikmah saja yang menikah dengan Hafid, kata Rena dengan nada santai sambil menunjuk ke arahku. Aku yang tidak menyangka tiba-tiba diseret dalam situasi ini langsung terkejut. Apa? Aku? Tanyaku, menunjuk diriku sendiri. Iya, benar Mbak Hikmah saja yang menikah dengan Hafid. Lagi pula, bukankah seharusnya kakak itu menikah lebih dulu daripada adiknya? Adikku memang selalu seperti itu. Karena kasih sayang ayah dan ibu yang berlebihan, apapun keinginannya pasti dikabulkan. Aku sebagai anak sulung, selalu dituntut untuk mengalah. Kadang aku merasa seperti anak tiri. Perhatian ayah dan ibu terhadapku terasa sangat berbeda dibandingkan dengan Rena. Tapi jika aku mencoba protes, mereka akan langsung marah dan menyebutku anak durhaka yang tidak tahu berterima kasih atas apa yang sudah mereka berikan. Rena benar ayah, kalau memang begitu, lebih baik kita serahkan perjodohan ini pada Hikmah, karena dia kan lebih tua, kata ibu yang memang diminta Rena untuk membelanya dan menyatakan setuju tanpa ragu. Kalau itu yang Rena mau, baiklah, sahut ayah tanpa pikir panjang.
seperti biasa langsung mengikuti keinginan Rena. Tapi kita pastikan dulu kebenarannya. Kalau ternyata berita tadi tidak benar, maka perjodohan tetap berjalan antara Hafid dan Rena. Setuju kan Rena? Rena hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Dan tak sedikit pun mereka menanyakan pendapatku. Saat aku mencoba menyampaikan keberatan, ayah justru memarahiku. Tapi ayah, ini tidak boleh terjadi. Aku tidak mau, kataku mencoba melawan. Cukup Hikmah, tidak bisakah kamu langsung menurut saja? Jangan membuat orang tuamu malu, sentak ayah. Benar, kamu itu diam dan menerima saja. Mengalahlah pada adikmu, tegas ibu juga yang memang dari awal membela Rena. Iya, daripada Mbak Hikmah jomblo terus, kan lebih enak begini. Rena juga menimpali. Aku ingin terus membantah, tapi terdengar seruan dari luar kamar. Assalamualaikum. Dengan segera Rena bergerak keluar. Begitu pula dengan ayahku. Sementara ibu menyeret diriku untuk bergeming tak ingin ikut melihat. Cepat keluar Hikmah. Kamu harus siap gantikan adikmu bila dia menolak. Bahkan ibu membentakku. Tidak ada pilihan lain. Aku pun keluar juga. Setelah tiba di ruang depan, aku menemukan Rena tengah mengintip di balik korden, tidak sampai ke depan menemui mereka. Begitu aku datang, ia justru langsung berbalik. Ih, aku tidak mau menikah dengannya. Untuk Mbak Hikmah saja, ucapnya kemudian sambil bergidik ngeri. Aku yang penasaran dengan reaksi jijik Rena, segera ke jendela juga untuk mengintip. Di luar sana keluargaku dan keluarga Hafid sedang saling sapa. Karena memang sudah melihat laki-laki bernama Hafid itu lewat foto, maka aku pun langsung mengenali. Aku melihat ia biasa saja. Tidak menjijikan seperti reaksi Rena, tapi memang benar menggunakan mobil pick up. Ih, aku bisa mati dalam semalam bila menikah dengan laki-laki miskin dan kolot seperti itu. Lihat saja gaya rambutnya dan juga pakaiannya. Benar-benar kumuh, tidak sesuai denganku, ucap Rena kemudian. Dia memang lebih pantas menjadi suami Mbak Hikmah saja, ucapnya lagi. Belum sempat menjawab ucapan Rena, mereka sudah masuk duluan. Akhirnya dengan ramah aku pun menyapa dan mempersilahkan mereka duduk. Sementara Rena bergegas menyingkir ke kamarnya. Percakapan ringan antara dua keluarga yang baru saja bertemu berlangsung dengan akrab. Apalagi setelah semua duduk dan ditemani kopi dan serta cemilan. Obrolan yang hangat ini akhirnya sampai pada pembahasan tentang perjodohan. Ayahku langsung menyampaikan bahwa akulah, bukan Rena, yang akan menikah dengan Hafid. Karena aku lebih tua. Orang tua Hafid nampak menerima hal itu tanpa keberatan. Lalu bagaimana pendapatmu Hafid? Apakah kamu setuju menikah dengan Hikmah, bukan Rena? Tanya ayah Hafid dengan tenang. Hafid mengarahkan pandangannya ke arahku sejenak. Lalu bertanya, dia yang bernama Hikmah? Betul sekali, jawab ayahku dengan singkat. Baik, saya setuju, jawab Hafid mantap tanpa ragu. Lalu bagaimana dengan pendapat Hikmah sendiri? Giliran ibu Hafid yang bertanya. Dia sudah setuju, jawab ibuku dengan tegas sebelum aku sempat membuka mulut. Aku hanya memilih diam. Untuk apa aku protes? Toh hasilnya tetap akan sama saja. Alhamdulillah, ucap keluarga Hafid serempak dengan wajah yang penuh syukur. Tidak lama kemudian, ibu Hafid maju mendekat ke arahku sambil membawa sebuah kotak besar. Anakku, ini sedikit hadiah dari Hafid untukmu, katanya sambil menyerahkan kotak itu. Ini apa? Apakah ini perhiasan? Ibuku yang lebih dulu bersuara sebelum aku sempat menerima hadiah tersebut. Betul, ini satu set perhiasan untuk calon istri Hafid, jawab ibu Hafid sambil tersenyum ramah kepadaku. Apa? Perhiasan? Tiba-tiba suara Rena muncul dari belakangku. Dia berdiri dengan wajah yang penuh keterkejutan. Iya nak, ini hadiah dari Hafid untuk Hikmah, jawab ibu Hafid dengan nada lembut. Silahkan diterima ya. Semoga pernikahan kalian nantinya akan langgeng sampai ke surga, lanjutnya sambil membelai kerudungku. Aku menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Terima kasih ya Bu, jawabku pelan.
Namun suasana tenang itu segera pecah oleh cemoohan Rena yang tak bisa diam. Ah, paling-paling juga ini emas imitasi. Mana mungkin mereka bisa beli emas asli? Lihat saja, datang ke sini pakai mobil pick up, malu-maluin. Aku yakin Ibu Hafid mendengar ucapan itu, tapi beliau tetap menjaga sikapnya seolah tak mendengar. Sementara aku yang sudah muak dengan sikap Rena langsung menyikut lengannya. Bisa diam gak sih? Geramku pelan. Alih-alih diam, Rena malah melangkah maju dengan gaya ponggah dan duduk di antara aku dan Ibu Hafid. Jadi, kenapa kalian datang pakai mobil pick up itu? Tanyanya langsung dengan nada menyindir. Sebelum keluarga Hafid sempat menjawab, ayahku langsung membentak. Rena, jangan kurang ajar kamu. Rena hanya merengut kesal. Tetapi ayah Hafid malah tertawa santai. Kami memang sengaja menggunakan mobil pick up itu supaya bisa menikmati pemandangan kampung halaman, jawabnya dengan ringan. Ternyata, ayah Hafid memang berasal dari kampung ini. Meskipun mereka sudah pindah ke pulau seberang sekitar 20 tahun yang lalu, tempat asal Ibu Hafid. Karena persahabatan yang erat, kedua keluarga membuat perjanjian bahwa salah satu anak ayah akan menikah dengan Hafid saat mereka dewasa. Dulu keluarga Hafid dikenal kaya raya. Itulah sebabnya Rena awalnya setuju dengan perjodohan ini. Tapi setelah melihat kondisi mereka sekarang, dia berubah pikiran. Bahkan sebelum ayah Hafid selesai menjelaskan, Rena sudah kembali bergumam mencemooh mereka dengan nada pelan, namun tetap terdengar menyakitkan. Bilang saja kalian memang kampungan. Melihat tampang si Hafid itu, bulu kuduku langsung merinding. Ih, apa Mbak Hikmah tidak jijik menikah dengan orang kolot dan kucel seperti itu? Bisiknya pelan, namun aku mendengarnya. Penampilan Hafid memang sangat sederhana. Ia menggunakan kemeja lengan panjang dan celana jin yang warnanya sudah memudar. Gayanya juga benar-benar seperti orang kampung, tapi bagiku itu biasa saja. Hati tak lantas jijik malah segan karena ia terlihat sopan. Selama ini Rena memang mempunyai selera tinggi dalam memilih laki-laki. Sedikit saja celah pada pemuda yang menyukainya, tak segan ia hina habis-habisan. Semua itu selalu dianggap wajar karena Rena berparas cantik. Rena selalu pilih-pilih teman, termasuk yang wanita. Ia tidak mau berteman dengan orang miskin, maunya orang yang kaya. Padahal, sesungguhnya kami juga dari keluarga yang pas-pasan. Tapi Rena tidak peduli akan hal itu. Bahkan dia selalu memaksa kedua orang tua kami agar membelikan ia barang mewah, agar sama dengan temannya yang kaya. Kini meskipun Rena menampakkan raut tidak suka, bahkan bicara menyakitkan, juga kedua orang tuaku tidak memberi peringatan tegas. Bahkan ibu yang duduk di sebelah Rena, serta mendengar ucapannya malah mengulas senyum seolah setuju dengan hinaan itu. Terlepas dari semua itu, ayahku dan ayah Hafid terus saja bercengkrama, membicarakan masa lalu mereka. Hingga setelah cukup lama mereka akhirnya pamit. Tepat saat mereka sudah di halaman hendak naik ke mobil, teman-teman Rena datang. Wih, yang sebentar lagi mau menikah. Herlin, teman Rena yang paling sering ke rumah ini, langsung menggoda. Ia belum tahu jika Rena menolak Hafid. Iya, calon pengantin, sahut teman yang lainnya sambil mencolek tubuh Rena. Rena mundur dan bergidik ngeri. Ih, apa-apaan sih kalian? Apa kalian yakin aku mau menikah dengan laki-laki model begitu? Ih, ngeri, jijik tahu. Rena berkata ketus. Ucapannya itu cukup kencang sampai membuat Hafid dan keluarganya menoleh. Mereka terlihat geram, namun dengan cepat ayah Hafid mengalihkan perhatian. Berseru meminta mereka lekas naik mobil. Kamu benar, Ren. Bisa-bisanya ya mereka datang dengan mobil pick up itu. Kampungan banget sih, ujar Herlin. Bahkan ia ikutan bergidik ngeri. Tapi setelah mobil pick up yang keluarga Hafid tumpangi keluar dari halaman, teman Rena yang bernama Afni bergumam. Apa lelaki muda yang mengenakan kemeja biru itu yang bernama Hafid? Tanyanya. Iya, dialah yang bernama Hafid. Aku sudah menolak perjodohan ini dan melimpahkannya kepada Mbak Hikmah saja. Rena menjawab dengan cepat sambil memandangku yang ada di sampingnya. Tapi... Afni bicara tersendat.
Kenapa? Tanya Rena. Kemarin saat aku menemui Bude membeli cincin, aku melihat orang itu di toko yang sama, bahkan aku melihat dia datang menggunakan mobil mewah. Dia apa? Menggunakan mobil mewah? Rena langsung tersentak. Benar, dia memang datang dengan mobil mewah. Tak hanya itu, dia juga memborong perhiasan. Penjelasan Afni membuat mata Rena semakin terbelalak. Saat itu ibuku yang sudah mengantar keluarga Hafid sampai ke gerbang, kembali dan bergabung dengan kami. Apa yang kalian bicarakan? Kelihatannya seru sekali, ucapnya. Ibu memang dikenal ramah dan sering terlihat akrab dengan teman-teman Rena. Ia kerap terlibat dalam obrolan bersama mereka, anak-anak dari keluarga kaya. Bahkan ibuku sering memuji mereka dengan begitu berlebihan. Menurutku itu terlalu berlebihan. Rena mendekati ibu untuk menyampaikan sesuatu yang baru saja ia dengar dari Afni. Bu, Afni bilang kalau Hafid terlihat di toko perhiasan. Katanya dia mengendarai mobil mewah. Afni melihatnya saat menemani budenya membeli cincin, lapor Rena. Ibu terkejut mendengar itu. Tapi bukan soal Hafid yang membuatnya kaget. Bude siapa yang ke toko perhiasan? Cincin apa yang dia beli? Tanyanya antusias. Sama sekali tidak menanggapi soal Hafid. Bude Ani, Bu. Dia beli cincin dengan berlian, jawab Afni dengan pelan. Apa? Berlian? Seru ibuku kaget. Jadi, laki-laki yang bernama Hafid itu ada di toko berlian langganan Tante Ani, gumam Herlin, teman Rena. Iya, aku melihat dia di sana, jawab Afni. Mungkin dia beli cincin berlian juga, sahut Rena penasaran. Sepertinya begitu, jawab Afni lagi. Aku mendengar percakapan mereka sambil diam-diam merasa cemas. Jika benar Hafid membeli cincin berlian, Rena pasti akan berusaha merebut perhiasan itu dariku. Tapi aku melihat ketidakpercayaan di wajah ibu dan dugaanku benar. Ia langsung menyanggah. Ah, tidak mungkin. Apa kalian tidak melihat penampilan mereka tadi? Jelas-jelas keluarga Hafid sudah tidak kaya lagi seperti dulu. Kalau benar dia ada di toko perhiasan, mungkin dia hanya pesuruh yang disuruh untuk beli cincin, tanyanya dengan tegas. Rena mengangguk setuju. Iya, Bu. Hafid pasti cuma supir pribadi. Dia itu pakai mobil majikannya. Dan cincin itu juga untuk majikannya, katanya sambil tertawa mengejek. Masuk akal sih, gumam Afni. Penampilannya saat itu sama lusuhnya dengan tadi. Nah kan, Hafid itu cuma pesuruh, ujar Rena dengan nada yakin. Tapi bukannya kamu bilang kalau Hafid baru datang dari pulau seberang. Apa mungkin dia langsung jadi pesuruh di kota ini? Tanya Herlin, memunculkan keraguan. Namun ibu segera menimpali. Itu sangat mungkin. Dia itu kan butuh uang untuk biaya pernikahan. Jadi dia rela langsung bekerja, ucapnya. Atau mungkin dia memang datang ke sini untuk kerja kasar, tambah Rena dengan sinis. Apa Mbak Hikmah bisa hidup dengan cinta saja kalau dia nikah sama Hafid? Tawa Rena diikuti oleh teman-temannya. Dan bahkan ibuku juga ikut tertawa. Aku hanya bisa merasa muak setiap kali mereka berkumpul. Obrolan mereka selalu tentang penghinaan orang lain. Baik itu soal wajah, warna kulit, pakaian, ataupun kendaraan. Dan anehnya, ibu selalu membela mereka, menganggap tingkah laku mereka itu benar. Aku memilih meninggalkan halaman dan masuk ke dalam kamar. Di kamar, aku segera memeriksa perhiasan dari Hafid. Ini emas asli, gumamku terkejut. Dan cincin ini sepertinya berlian. Dengan cepat, aku membuka ponsel untuk mencari ciri-ciri berlian asli. Saat tengah sibuk memeriksa, aku mendengar suara ibu dan Rena mendekat. Bu, kalau perhiasan itu asli, itu harus jadi milikku, rengek Rena. Ah, sudah ku bilang itu palsu. Lihat saja kotaknya. Tidak ada nama toko terkenal di situ. Itu pasti cuma emas pasar, balas ibu dengan nada ketus. Tapi aku mau lihat dulu, Bu. Kalau perlu,
kita bawa ke toko emas untuk memeriksanya, desak Rena keras kepala. Mendengar itu, aku langsung merasa marah. Apapun isinya, perhiasan ini tidak akan kuberikan kepada Rena. Aku segera membuat rencana agar mereka tidak bisa mengambilnya. Ayo Bu, kita ambil sekarang juga dari Mbak Hikmah, rengek Rena lagi. Dan seperti biasa, ibu menuruti kemauannya. Mereka langsung masuk ke dalam kamarku tanpa mengetuk. Mana perhiasannya? Tanya ibu. Itu, jawabku sambil menunjuk dengan dagu ke arah meja. Mbak Hikmah sudah lihat isinya? Tanya Rena, mendekat ke tempat perhiasan itu. Belum, jawabku singkat. Mbak tidak tertarik pada isinya, seperti kata ibu. Itu kan cuma emas imitasi. Kalau kamu mau, ambil saja, jawabku dengan santai. Jika benar itu adalah berlian, apa kamu akan memberikannya juga pada adikmu? Ibu mulai melancarkan aksinya, secara lembut bila ada maunya. Iya Bu, ambil saja, jawabku lagi. Bukankah meskipun aku menolak, bila Rena mau, ibu akan memaksa agar aku memberikannya juga kan? Gumamku dalam hati. Biar aku yang lihat. Dengan antusias, Rena mengambil kotak perhiasan lalu membukanya dan langsung memeriksa. Hah, ternyata benar, cuma emas palsu, sentaknya. Kemudian sambil melepas kotak perhiasan dengan kasarnya. Coba ibu lihat, ibuku juga melakukan hal yang sama, memeriksa semua perhiasan palsu itu. Setelah beberapa lama mengotak-ngatik, ia pun menghempas kotak perhiasan lebih keras dari Rena. Benar-benar kere. Dasar keluarga miskin. Ini benar-benar barang tidak berguna. Tidak tahu malu sekali ya mereka itu. Memberi anakku emas palsu. Ketusnya kemudian. Iya, bukankah sebenarnya perhiasan ini akan ia berikan kepadaku? Kurang ajar sekali keluarga Hafid itu. Ia menghargaiku dengan emas palsu. Dasar miskin. Rena menyambung ucapan ibunya. Aku hanya bisa menahan tawa melihatnya. Yang mereka temukan memanglah emas palsu. Pemberian dari temanku Nara. Lebih tepatnya pemberian dari ibunya Nara. Waktu itu kami menjadi pagar ayu. Karena hanya aku seorang yang polos tanpa perhiasan, ibu Nara kemudian memberikan set emas palsu itu. Sebenarnya, menggunakan emas atau tidak, bagiku sama saja. Karena aku selalu mengenakan jilbab dan baju panjang. Meski menjadi pagar ayu, aku juga memilih kebaya panjang dan tetap menggunakan hijab. Tapi kala itu, ibu Nara kukuh memberikan emas palsu itu, bahkan memaksaku mengenakannya. Tadi saat Rena dan ibu kasak kusuk di luar kamar, aku menukar perhiasan pemberian Hafid itu dengan emas palsu ini. Perhiasan asli itu telah kusimpan di tempat yang aman, dan sampai kapanpun tidak akan kuberikan kepada Rena. Dia telah menolak Hafid, bahkan menghinanya. Maka harta Hafid tak patut ia miliki. Bagaimana? Apa kamu akan mengambil perhiasan itu? Tanya aku kemudian. Hah, tidak sudi, ketus Rena. Apapun yang datang dari keluarga itu, tidak sudi aku lihat lagi. Karena pasti barang murahan dan tak berharga. Ayo Bu, kita keluar saja dari sini, Rena berkata semakin ketus sambil bergerak keluar dari kamarku. Ibu juga melakukan hal yang sama, keluar mengekori anak emasnya. Aku bernafas lega setelah mereka pergi. Perhiasan asli itu aman, tidak jadi dirampas oleh mereka. Waktu terus berputar, siang yang terik telah berganti senja. Sejak kedatangan keluarga Hafid, ibuku terus saja menggerutu. Mengatakan keluarga itu miskin, kampungan dan lain sebagainya. Kini saat kami sedang duduk berkumpul di teras rumah menikmati senja, lagi-lagi ibuku membahas itu. Bagaimana ini Pak? Apa perjodohan ini akan kita teruskan? Apa kita tidak rugi menikahkan Hikmah dengan Hafid yang miskin itu? Pertanyaan ibu membuat ayah melotot. Kok bicara seperti itu Bu? Tegas ayah. Hubungan kita dengan mereka bisa hancur bila kita memutuskan perjodohan ini secara sepihak. Sepertinya ayah Hafid bangkrut, itu sebabnya berubah begini. Tapi biarkan sajalah, toh Hikmah yang akan menikah dengan Hafid.
Hikmah sudah biasa hidup keras. Kita tidak perlu khawatir lagi. Aku hanya bisa membuang nafas kasar mendengar ucapan ayahku. Begitu tega mereka memperlakukan aku jauh berbeda dengan Rena. Ayahku tidak masalah jika aku menikah dengan siapapun asalkan Rena aman. Tapi aku juga sudah memantapkan hatiku untuk meneruskan perjodohan ini. Aku tertarik pada sikap baik keluarga Hafid, khususnya ibunya. Mereka terlihat begitu sopan dan pandai mengolah emosi. Aku berharap pengorbanan dan kepatuhan ini tidak akan sia-sia. Meskipun terpaksa, tapi aku tetap berdoa agar diberikan kemudahan dan hidup bahagia. Sebenarnya, ibu punya rencana lain, ucap ibuku kemudian. Apa itu, Bu? Tanya ayahku. Batalkan saja perjodohan ini. Kita daftarkan saja Hikmah ke luar negeri. Biar dia menjadi TKW saja. Kita rugi bila dia menikah dengan Hafid. Karena laki-laki itu miskin. Aku yakin dia tidak akan bisa membantu dan memberikan kita apapun. Ucapan ibu membuatku langsung berdiri dari posisi dudukku. Sungguh tidak menyangka ia setega ini. Tidak, aku tidak punya keberanian dan kemampuan untuk menjadi TKW di luar negeri, tolakku kemudian. Tapi Rena itu butuh biaya. Adikmu ingin melanjutkan pendidikannya. Sudah 2 tahun ini ia nganggur tidak kuliah. Dia malu pada teman-temannya, ucap ibu dan dijawab anggukan oleh Rena. Aku yang sangat keberatan lantas menjawab dengan cepat dan nada tinggi. Jika Rena ingin kuliah, maka biarkan saja dia yang menjadi TKW. Setelah pulang nanti ia bisa kuliah dengan hasilnya. Atau jika itu tidak mungkin, kenapa bukan ibu saja yang pergi? Biar... Hikmah, tutup mulut kamu. Kamu sudah berani ya menjawab dan menceramahi orang tuamu. Jika kamu tidak ingin pergi, tidak perlu berkata seperti itu pada ibumu. Belum selesai ucapanku, ayah telah memotong dengan bentakannya. Aku sudah ingin menjawab lagi, tapi mendadak seseorang memasuki halaman dan langsung mengucapkan salam. Serempak kami menjawab dan orang yang tidak kami kenal itu kemudian berjalan dengan cepat ke tempat kami dan langsung mencariku. Maaf, saya kesini mencari gadis yang bernama Hikmah, ucapnya. Oh, saya sendiri, aku menjawab dengan canggung. Merasa aneh saja karena ada yang tiba-tiba mencariku. Laki-laki usia matang itu kemudian tersenyum dan menyodorkan paperback yang ia bawa. Ini ada titipan dari Tuan Hafid, ucapnya kemudian. Tuan Hafid? Lirih ibuku. Iya, dan maaf, saya langsung permisi saja ya, ucap laki-laki itu. Tanpa menunggu reaksi kami, dia pun langsung berlalu. Sebelum laki-laki itu mencapai gerbang, Rena terbahak dan berseru. Tuan Hafid? Hahaha, tawa Rena terdengar mencemooh. Tuan Hafid dari kerajaan mana memangnya? Ucapnya lagi. Ibuku juga ikut terbahak, tapi aku memilih diam dan bahkan mengintip isi paperback itu. Kotak HP, lirihku kemudian. Hahaha, Tuan Hafid, bisa-bisanya ya, orang kumuh, kucel seperti itu dipanggil Tuan. Nggak salah. Rena terus tertawa. Bahkan ia sampai memijit perutnya sendiri. Mungkin saking gelinya. Benar-benar aneh orang itu. Masa Hafid dia panggil Tuan? Ibuku juga sama saja. Ikut-ikutan menertawakan Hafid. Bahkan ayahku juga ikut tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hanya aku saja yang diam, bahkan merasa kesal. Setiap kali Rena menghina orang, darahku langsung terasa naik. Aku tidak suka siapapun dihina. Apalagi Hafid yang kini merupakan calon suamiku. Meskipun itu paksaan. Kenapa menertawakan orang seperti itu? Tegurku akhirnya. Rena dan ibu tak lantas berhenti. Mereka malah semakin menjadi. Hah? Bagaimana kita tidak tertawa? Orang kere seperti itu kok dipanggil Tuan? Rena menjawab disertai tawa lagi. Aku yang kesal akhirnya membiarkan saja. Malah kemudian bangkit hendak masuk ke dalam kamar. Tapi Rena menahanku. Mbak, kamu mau kemana? Apa Mbak tidak ingin memperlihatkan kepada kami
Apa yang dititipkan oleh Tuan Hafid itu loh. Rena terus saja mengejek. Aku yang sudah bergerak kemudian berhenti dan dengan cepat menjawab olok-olokan Rena. Bukankah tadi kamu mengatakan tidak sudi lagi melihat apapun yang datang dari Hafid? Lalu kenapa sekarang kamu penasaran? Ketusku. Rena mendelik. Ayah dan ibu juga menatapku dengan raut wajah yang tidak suka, seperti ingin membentakku. Namun tawa Rena yang kembali menggema membuat kedua orang tuaku itu tak jadi memarahiku. Kali ini aku penasaran karena ada kata tuan. Aku ingin sekali melihat kiriman dari Tuan Muda Hafid itu. Iya, ibu juga ingin melihat kiriman dari Tuan Hafid itu. Kembali ibuku ikut-ikutan. Merasa tidak tahan lagi dengan cemoohan mereka, akhirnya aku mengeluarkan isi paperback itu. iPhone, ucapku kemudian. Sisa tawa Rena dan ibuku langsung lenyap. Bahkan mereka berdua saling bertatapan. Tapi itu tidak lama. Keduanya kembali tertawa. Kali ini sampai terpingkal-pingkal. Mereka terus tertawa sambil memegangi perutnya. Dan aku hanya diam sambil mengerutkan kening. Bingung, kenapa mereka terpingkal-pingkal seperti itu? Apa yang dititipkan oleh Hafid memang benar iPhone itu. HP mahal yang selama ini sangat diinginkan oleh Rena. Tapi ayah dan ibu belum mampu untuk membelikannya. Sudah beberapa bulan Rena merengek meminta dibelikan iPhone seperti ini, karena semua teman kayanya menggunakan ini. Tapi sampai saat ini kemauan Rena belum juga kesampaian, karena gaji ayah yang bekerja di pengolahan kayu itu tak cukup untuk membelikannya. Hah? iPhone? Apa Mbak bermimpi atau berhalusinasi? Apa mungkin Hafid mampu membelikan HP mahal itu? Kembali Rena menghina dan saat itulah aku mengeluarkan kotak HP dari tempatnya dengan sempurna. Apakah ini halusinasi, Rena? Tanya aku kemudian. Tubuh Rena yang terguncang karena tawa langsung berhenti. Matanya melotot melihat kotak HP yang ada di tanganku. Mulut Rena menganga lebar, bahkan ini mundur selangkah. Terlihat begitu syok. Itu benar iPhone. Lirihnya kemudian. Apa itu asli? Atau mungkin cuma kotaknya saja yang iPhone, tapi isinya HP rongsokan? Rena terus melirih. Aku yang sudah sangat muak dengan tingkah lakunya, kemudian bergerak lagi. Memilih pergi saja masuk ke dalam kamar. Rena kemudian menahan lagi, tapi aku abaikan. Mbak, biarkan aku lihat dulu ponselnya, seru Rena. Namun aku tetap melangkah tanpa menoleh. Begitu aku tiba di kamarku, aku menutup pintu dan juga menguncinya. Aku ingin memeriksa HP ini lebih jauh dan tak mau diganggu oleh siapapun. Mereka terlalu lunak menghina orang. Tapi begitu tahu ada barang mewah, mata mereka langsung hijau dan ingin memilikinya. Benar-benar tidak tahu malu. Baru saja mengeluarkan iPhone dari kotaknya, tiba-tiba saja HP mahal itu berdering. Aku sangat kaget. Bukankah HP baru? Tapi kenapa bisa ditelepon? Apa benar yang dikatakan Rena? Ini HP rongsokan. Tapi saat melihat layar, pikiran buruk itu menjadi buyar. Di layar tertera nama ibu mertua. Sepertinya itu sebabnya bungkusan kotak HP terbuka. Hafid sudah membuka, meregistrasi bahkan memasukkan kartu. Bahkan Hafid juga sudah menyimpan nomor ibunya di HP baru ini. Aku merasa ia begini agar mudah menghubungiku. Karena tadi tidak sempat saling tukar nomor HP. Tak mau calon ibu mertua menunggu lama, aku pun menerima panggilannya. Assalamualaikum anakku, begitu panggilan tersambung. Ibu Hafid menyapa dengan lembutnya. Dengan segera, aku pun membalas salamnya dan ia melanjutkan lagi. Nak, HP itu hadiah dari Hafid. Dia sengaja mengirim HP itu agar kita mudah berkomunikasi. Kami minta agar HP itu tetap padamu ya. Jangan diberikan kepada siapapun. Jika ada yang meminta dan ingin mengambilnya darimu, segera hubungi ibu atau Hafid ya. Nomor Hafid sudah disimpan. Nomor Hafid sudah disimpan juga di situ. Baik Bu, HP dan juga barang lain tidak akan pernah saya berikan kepada orang lain. Dan terima kasih banyak ya Bu atas semuanya. Jawabku. Tidak perlu berterima kasih, Nak. Semua itu memang wajib kamu dapatkan. Justru kami yang sangat bersyukur dan berterima kasih
karena kamu sudi menerima Hafid yang sangat sederhana itu. Tapi sekali lagi ibu ingatkan, jangan memberikan HP itu pada siapapun ya. Itu milikmu seutuhnya. Hampir belum selesai ucapan ibu Hafid yang kembali mengingatkan agar HP tak diberikan kepada siapapun, aku mendengar ucapan Rena dari luar kamar. Jika benar itu iPhone, lalu apa yang harus aku lakukan, Bu? Rengeknya. Terdengar juga jawaban ibuku. Mana mungkin itu HP mahal? Uang dari mana si Hafid yang kucel itu untuk membelinya? Seharusnya kamu bisa berpikir pintar, Rena. Orang dengan penampilan gembel seperti Hafid itu mana mungkin bisa membeli iPhone? Tapi itu benar-benar kotak iPhone, Bu. Atau apa jangan-jangan Hafid itu... Rena menggantung ucapannya. Anu apa? Tanya ibuku. Ucapan ibu tadi benar. Dilihat dari penampilan Hafid, tidak mungkin mampu membeli barang mewah. Tapi apa mungkin dia mendapatkannya dari cara yang mudah, mengambil tanpa membeli? Mengambil tanpa membeli? Maksud kamu apa sih? Apa Hafid itu mencuri? Nada ibu terdengar kaget, tapi Rena tetap saja menjawab dengan pasti. Iya, dia itu pasti mencuri, Bu. Kalau tidak, mau dapat dari mana coba? Hafid itu pasti mencuri. Ucapan Rena terdengar begitu pasti, seolah ia pernah melihat Hafid melakukan itu. Hatiku semakin kesal saja pada Rena. Bahkan kali ini, ibuku tidak setuju dengan tuduhannya. Ibu rasa Hafid itu bukanlah pemuda seperti itu. Ayah dan ibumu ini kenal orang tuanya dengan sangat baik. Mereka orang yang terhormat sejak dulu. Mereka itu sopan, pemurah dan kaya. Mungkin masih ada sisa harta mereka untuk membeli HP semahal itu. Atau ucapanmu yang tadi itu lebih masuk akal juga. HP itu rongsokan, hanya kotaknya saja yang bagus. Aku hanya bisa menggeleng, tidak mengerti mendengar percakapan ibu dan Rena. Bahkan percakapan dengan ibu Hafid jadi terhenti karena mereka. Halo, kenapa Nak Hikmah diam saja? Aku teringat setelah ibu Hafid menegurku. Maaf Bu, tadi sinyalnya kurang baik. Suara ibu tidak terdengar. Akhirnya aku berbohong dan sedikit lega karena ibu Hafid tidak mendengar percakapan Rena dan ibuku. Ya sudah kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Lanjutkan saja memeriksa HP kiriman dari calon suamimu itu. Ibu Hafid akhirnya pamit ingin mengakhiri panggilannya. Baiklah Bu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu, ucapku kemudian. Ibu Hafid mengakhiri panggilan dengan ucapan salam. Setelah aku menjawab, pintu kamar diketuk. Aku merasa ibu dan Rena yang melakukan itu. Mereka pasti ingin memeriksa HP ini. Tok tok tok, Hikmah, Nak, buka pintunya dong. Ibu mau masuk. Aku sudah hafal di luar kepala perangai ibuku. Bila ada maunya, selalu lembut seperti itu. Tapi saat keinginannya bertentangan dengan hati nurani, kemudian aku menolak, maka omelan dan bentakan sebagai gantinya. Bahkan ia kemudian melapor pada ayahku. Lalu ayahku juga ikut memarahiku. Begitu terus sejak aku kecil dulu. Sebagian besar kemarahan ibu datang saat Rena menangis karena aku tidak memberi atau menuruti apa yang ia mau. Kejadian seperti itu terus berlanjut hingga kami sama-sama sudah dewasa seperti sekarang. Terlebih setelah Rena mendapatkan prestasi di sekolah. Semakin merajalela ia. Rena memang selalu mendapatkan ranking 1 dan 2 dari sejak sekolah dasar sampai SMA. Dia juga berparas cantik. Tak seperti diriku yang biasa-biasa saja. Dalam prestasi, aku pun tidak terlalu mencolok, hanya mampu menembus 10 besar. Sebenarnya, perjodohan ini pun pada awalnya adalah untukku karena aku anak sulung yang dulu sepermainan dengan Hafid. Tapi karena Rena tahu keluarga Hafid itu kaya, makanya dialah yang mencalonkan diri. Usiaku dan Rena memang tidak terpaut jauh, selisih 2 tahun saja. Begitupun dengan Hafid. Dia 2 tahun lebih tua dariku. Aku rasa Rena akan menyesal bila seandainya Hafid masih kaya dan dia juga pasti menginginkan HP ini. Namun seperti kata ibu Hafid, ini adalah milikku dan tidak akan kuberikan kepadanya. Aku akan mempertahankan hakku. Sudah cukup aku mengalah. Selepas dari itu, aku pun tetap sopan pada ibu dan segera membuka pintu untuknya.
Apakah ibu butuh sesuatu? Aku bertanya begitu ibu dan Rena berada di dalam kamar. Ini, adikmu ingin melihat kiriman dari Tuan Hafid itu. Ibu menjawab sambil menutup mulutnya, terlihat menahan tawa. Iya, aku ingin melihat HP itu, Mbak. Apakah asli atau cuma rongsokan? Sambung Rena. Aku yang masih memegang HP itu, kemudian menggerakkan tanganku, mengangkat ponsel agar Rena tidak melihatnya dengan jelas. Ini ponsel baru, ujarku. Mata Rena langsung terbelalak begitu melihat HP itu. Mulutnya juga terbuka lebar. Itu benar-benar HP baru. Itu iPhone. Bahkan ia bicara tersendat. Iya, ini memang iPhone baru dan asli. Jawabku sambil menarik tangan lalu memasukkan HP itu ke dalam sakuku. Rena merengut. Matanya awas menatap HP itu. Mbak, rengeknya kemudian. Iya, jawabku pendek, pura-pura tidak mengerti arah rengekan itu. Aku ingin pinjam HP itu, Mbak. Lagi Rena merengek. Aku tersenyum kecut, kemudian menjawab dengan cepat. Sepertinya belum bisa, karena aku juga baru memegangnya. Penolakanku membuat Rena cemberut. Ia langsung bermuram durja dan reaksi itu langsung membuat ibuku marah. Tidak bisakah berbagi sedikit saja pada adikmu? Sentaknya. Bukankah kamu tahu jika ia sangat menginginkan HP seperti itu sejak lama? Ayo, berikan saja HP itu untuk adikmu. Bukankah kamu bisa menggunakan HP yang lain? Ibu tak lembut lagi. Ia langsung memaksaku. Raut wajah Rena langsung berubah mendengar pembelaan ibu. Buru-buru ia memepet tubuhku, kemudian berbisik. Kita tukarkan saja. HP yang aku gunakan sekarang buat Mbak, dan yang ini buat aku. Rayunya. Akan tetapi aku langsung menolak. Aku menggeleng dan berkata tegas. Maaf Rena, ini itu HP tidak bisa pindah tangan pada siapapun. Karena Hafid dan ibunya sudah berpesan, HP ini harus digunakan olehku. Tidak boleh diberikan kepada orang lain. Ibu dan Rena terlihat sangat kesal dengan penolakanku. Kamu ini ngada-ngada ya Hikmah? Mana pernah Ibu Hafid berkata seperti itu? Sentak ibuku kemudian. Baru saja dia menelpon, Bu. Sebelum ibu dan Rena masuk, ia menelpon ke HP ini. Aku pun menjawab dengan jujur. Ibu malah mencabik mendengar jawabanku. Bahkan dia membusungkan dadanya lalu berkata dengan pogahnya. Alah, sok-sokan pakai telepon segala. Siapa dia? Dia pikir aku ini takut padanya. Ambil saja HP itu Rena. Bila Ibu Hafid marah, biar ibu yang menghadapinya. Hatiku yang kelewat kesal membuatku bergerak diam-diam. Sebelum Rena mengikuti keinginan ibu untuk mengambil paksa HP ini, aku sudah mengeluarkan ponsel dari sakuku, kemudian menelpon balik nomor Ibu Hafid tadi. Setelah terjawab, segera kusodorkan HP itu kepada ibuku. Aku sudah menelpon ibunya Hafid, dia sudah menerima panggilanku. Silakan ibu bicara sendiri. Minta sendiri HP itu darinya. Bukankah ibu mengatakan kalau ibu tidak takut dengannya? Ucapku kemudian. Sebelum ibu menjawab, terdengar suara Ibu Hafid dari dalam HP. Halo? Assalamualaikum Nak Hikmah. Apa yang kamu katakan? Minta HP apa yang kamu maksud? Siapa yang tidak takut pada ibu? Ibu Hafid yang ada di seberang sana langsung berbicara. Aku sengaja mengaktifkan speakernya agar semuanya terdengar jelas, dan kini ibuku terbelalak. Nampak panik, bahkan ia mundur tak berani menjawab. Halo Nak Hikmah, kenapa diam saja? Ibu Hafid terus berbicara. Sementara aku semakin menyodorkan ponselku ke arah ibuku, memberikan isyarat agar dia menanggapinya. Namun ibuku hanya menggeleng sambil melotot. Jelas menunjukkan penolakannya. Wajahnya nampak panik, dan aku merasa iba melihatnya. Walaupun aku sering kesal dengan sikap ibuku dan Rena, mereka tetap saja keluargaku. Aku mencintai mereka meskipun terkadang perlakuan mereka menyakitkan. Tapi kali ini, aku sengaja membuat mereka terpojok agar tidak seenaknya padaku dan terus memaksakan kehendaknya. Setelah melihat ibuku kebingungan, aku akhirnya mengambil ponsel itu dan berbicara langsung dengan Ibu Hafid. Benar Bu, saya Hikmah. Kami sedang duduk bersama ibu dan Rena. Ibu tadi bilang tidak berani menyentuh ponsel mahal yang Hafid berikan. Jawabku,
memilih untuk berbohong lagi. Ibuku terlihat lega mendengar itu, sementara Rena menghentakkan kakinya dengan kesal. Oh, ibumu memang lucu ya, Hikmah. Mana dia sekarang? Saya ingin bicara dengannya, kata Ibu Hafid dengan nada riang. Ini Bu, dia ada di sini, jawabku sambil kembali menyerahkan ponsel ke ibuku. Kali ini, dia menerimanya meski terlihat gugup saat memulai bicara. Assalamualaikum Bu Retno, sapanya dengan suara agak bergetar. Waalaikumsalam. Sebenarnya kami memang ingin menghubungi Anda, jawab Ibu Hafid ramah. Jawab Ibu Hafid dengan ramah. Oh, begitu ya, Bu, balas ibuku masih canggung. Iya, kami hanya ingin mengabarkan bahwa lusa kami akan datang lagi. Sepertinya Hafid sudah tidak sabar dan ingin segera membicarakan rencana pernikahannya dengan Hikmah, kata Ibu Hafid. Oh, itu kabar yang baik sekali, Bu, sahut ibuku, meski wajahnya nampak salah tingkah. Sementara itu, Rena yang sedari tadi kesal mulai mencolek-colek ibuku sambil berbisik dengan isyarat HP. Bu, HP-nya Bu. Ibuku mengangguk, namun percakapannya terus bergulir tanpa sekalipun menyentuh soal ponsel mahal itu. Dia terhanyut membahas cerita masa lalunya bersama calon besannya. Aduh, kenapa ibu tidak bicara soal ponsel itu sih? Gerutu Rena sambil menghentakkan kakinya dengan kesal. Tanpa menunggu lebih lama, dia berbalik dengan cepat dan meninggalkan kamar dengan bantingan pintu yang keras. Melihat Rena yang marah, ibuku buru-buru meminta izin untuk mengakhiri panggilannya. Begitu teleponnya berakhir, dia segera keluar kamar mengejar Rena. Aku merasa lega karena ponsel itu tidak jadi diambil oleh Rena. Aku memastikan, apapun yang terjadi, ponsel ini akan tetap menjadi milikku. Senja terus berlalu, malam pun tiba membawa suasana yang sejuk. Malam ini, aku memilih tidur lebih awal. Bahkan aku melihat Rena sudah memasuki kamar sejak tadi. Mungkin ia masih ngambek perihal HP itu. Tadi aku tidak tahu dia itu dibujuk seperti apa oleh ibu, karena tidak menemukan keberadaan mereka. Sebelum menarik selimut untuk tidur, HP lamaku berdering. Sebuah pesan masuk. Saat memeriksanya, ternyata dari teman baikku, Nara. Aku dan Nara memang sering bersama. Kemana-mana selalu bersama. Suka maupun duka selalu aku ceritakan kepadanya. Dan ia juga melakukan hal yang sama kepadaku. Kami juga sering curhat lewat WA dan kini kami juga melakukan itu. Nara bertanya perihal perjodohan Rena dengan Hafid. Dan aku pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Hingga di ujung percakapan, Nara mengajakku menemaninya ke pasar besok pagi, dan aku pun langsung menyanggupinya. Setelah percakapan lewat WA dengan Nara berakhir, aku pun menarik selimut kemudian tidur. Hampir tidak sadar ketika azan subuh menggema dan membangunkan tidur lelapku. Pagi tiba, dan segala rutinitas kemudian berjalan seperti biasa. Saat semua pekerjaan rumah sudah beres, Nara pun akhirnya datang menjemputku menggunakan motornya. Kita langsung berangkat saja ya, ucap Nara setelah mengucap salam dan berbasa-basi dengan ibuku. Baiklah, jawabku yang memang sudah siap. Akhirnya kami berangkat setelah pamit kepada ibu. Dengan dibonceng oleh Nara, kami pun menuju pasar yang jaraknya sekitar 4 km dari rumahku. Ketika tiba di setengah jalan, saat melewati hamparan sawah yang cukup luas, aku meminta Nara menghentikan laju kendaraannya. Ada apa sih, Mah? Tanya Nara sambil berhenti dan menepi. Tunggu, bukankah itu Hafid? Ucapku sambil menunjuk ke tengah sawah di mana ada beberapa orang di sana, termasuk Hafid dan juga Om Nara yang merupakan calo tanah. Nara melempar pandangan ke arah orang-orang itu. Itu kan omku, gumam Nara. Ada Hafid juga di sana. Aku mengerutkan kening mendengar ucapan Nara yang kedua. Jadi ia sudah kenal dengan Hafid. Jadi kamu sudah kenal dengan Hafid, Nara? Tanyaku. Nara menatapku sekilas. Iya, cuma ya kenal sedikit saja, ucapnya dengan pelan.
Lalu mau apa mereka di sana? Gumam Nara lagi. Ia terlihat begitu penasaran. Kita ke sana yuk, ajaknya kemudian. Aku yang masih canggung dengan Hafid langsung menolak. Kamu saja ya, biar aku tunggu di sini, ucapku. Baiklah, kamu tunggu sebentar ya di sini. Tak menunggu jawabanku lagi, Nara pun turun dari motornya dan bergegas ke tempat orang itu. Aku hanya memantau dari kejauhan, dan setelah cukup lama, Nara pun akhirnya kembali. Senyum merekah di bibirnya. Mah, aku ketiban rezeki nomplok, ucapnya sambil melambai-lambai 5 lembar uang berwarna merah. Uang dari siapa itu? Tanyaku dengan cepat. Hafid membeli sawah yang cukup luas lewat omku. Aku kebagian bonus dari om yang diberikan oleh Hafid. Kata omku, Hafid membeli sawah yang luas ini. Hafid benar-benar orang kaya. Hafid benar-benar banyak uangnya, seperti sultan. Nara terlihat begitu bahagia, sedangkan aku masih bengong di tempat. Benarkah Hafid sekaya itu? Mampu membeli sawah yang sangat luas dan terkenal dengan harga mahal ini? Kalau tidak salah, sawah ini milik keluarga Afni, teman baik Rena itu. Sawah ini memang ingin dijual sejak dulu, tapi keluarga Afni mematok harga mahal itu sebab tidak laku-laku. Ayo mah, kita lanjut ke pasar. Sudah siang nih. Aku juga mau traktir kamu sesuatu dengan uang ini. Aku masih bingung dan lantas menurut saja. Bahkan hingga sampai pasar dan kembali lagi pikiranku masih simpang siur. Benarkah Hafid masih kaya? Jika itu benar, kenapa ia datang dengan tampilan miskin ke rumahku? Aku tak bertanya dan bicara apapun lagi kepada Nara. Begitu tiba kembali ke rumah dan baru saja turun dari motor, teman Rena, Afni dan Herlin kemudian datang dengan tergesa. Bahkan Afni langsung berseru memanggil Rena. Rena, Rena, seru Afni, padahal Rena sedang duduk santai di teras rumah bersama ibuku. Iya Afni, ada apa sih? Kok terlihat jengah begitu? Rena menyahut sambil berdiri menyambut temannya itu. Afni juga bergegas menyongsong Rena. Ren, aku baru tahu sekarang. Ternyata yang membeli sawah warisan kakakku itu adalah laki-laki yang bernama Hafid. Kamu melakukan kesalahan dengan menolaknya, Ren. Jika dia bukan sultan, tidak mungkin kan mampu membeli sawah seluas dan semahal itu. Hafid itu orang kaya, Ren. Pasti lebih kaya dari keluargaku. Penjelasan Afni membuat Rena berdiri kaku. Tidak sedikit pun suara keluar dari mulutnya. Tergambar jelas raut kesal di wajah adikku itu. Jadi Hafid itu masih kaya? Rena akhirnya berbisik setelah cukup lama terdiam. Sepertinya memang begitu, Ren. Jawab Afni dengan singkat. Kamu salah besar, Ren. Mengira dia itu gembel. Padahal sebenarnya dia itu sultan, timpal Herlin sambil tersenyum kecil. Tapi kalau dia kaya, kenapa penampilannya kumal dan datang ke sini pakai mobil pick up? Rena masih mencoba membantah. Bahkan ibuku ikut menimpali. Mungkin saja yang membeli sawah itu bukan Hafid, tapi orang lain. Hafid itu kan cuma jadi perantara, ujar ibuku. Afni menggeleng tegas. Bukan, Bu. Yang membeli sawah itu memang Hafid. Ayah dan omku bilang kalau Hafid membelinya langsung, kontan, tanpa cicilan sedikit pun. Dia itu benar-benar orang kaya, Rena. Kamu rugi besar sudah menolaknya. Mendengar itu, wajah Rena langsung pucat. Dia terlihat gelisah, kemudian merengek pada ibu. Bagaimana ini, Ibu? Mau bagaimana lagi? Bukankah kamu sendiri yang menolaknya? Jawab ibuku dengan lirih, meskipun raut wajahnya jelas menunjukkan rasa iba pada anak kesayangannya itu. Kenapa ibu berkata seperti itu? Kenapa pasrah dan tidak berusaha sedikit pun, Bu? Kembalikan perjodohan ini, Bu. Biarkan aku saja yang menikah dengan Hafid, bukan Mbak Hikmah. Aku yakin Hafid akan lebih senang kalau aku tetap menjadi jodohnya. Dia pasti bahagia, Bu. Rena berbicara dengan begitu mudahnya. Seakan tidak sadar betapa aku merasa dipermainkan. Saat ia mengira Hafid miskin, dia dengan tegas memaksaku untuk menggantikan dirinya. Tapi sekarang,
Setelah tahu Hafid kaya, dia ingin mengambil kembali perjodohan itu untuk dirinya sendiri. Apakah perjodohan ini bisa seenaknya diubah-ubah seperti itu? Lirihku, merasa kecewa, bukan karena cinta, tetapi karena sikap Rena yang sangat egois. Iya Ren, malu kalau kita sampai melakukan ini. Ibu akhirnya angkat bicara. Kali ini membelaku meskipun wajahnya terlihat penuh rasa bersalah. Mendengar ucapan ibu, Rena langsung berbalik, membelakangi kami. Urat lehernya menegang, dan dengan nada getir ia berkata, "Jadi ibu lebih memihak kepada Mbak Hikmah. Ibu ingin Mbak Hikmah hidup kaya dan bahagia, sedangkan aku tetap miskin. Kenapa ibu tega, Bu? Kenapa ibu tidak mau berusaha? Bukankah perjodohan ini sebenarnya untukku? Tapi sekarang Mbak Hikmah yang mengambil semuanya. Pasti ayah dan ibu sudah tahu kan kalau Hafid itu masih kaya, tapi sengaja merahasiakannya dari aku, agar yang menikah itu bukan aku, melainkan Mbak Hikmah. Ibu tega sekali, Bu." Ratapan Rena membuat ibuku terpukul. Ia segera mendekati dan memeluk anak bungsunya itu. "Tidak seperti itu, sayang. Jangan berpikir buruk. Kita bicarakan ini nanti ya. Ibu pastikan kalau kamu yang akan menikah dengan Hafid, bukan Hikmah. Karena memang kamu calon Hafid yang sebenarnya. Ibu yakin keluarga Hafid juga akan memahami hal itu." Aku hanya bisa diam, tidak ingin menanggapinya. Hatiku perih, seolah tertusuk oleh ucapan ibu dan Rena. Di tengah kesunyian itu, Nara yang duduk di sampingku tiba-tiba menggenggam tanganku dan berbisik, "Sabar, semuanya akan baik-baik saja. Tapi lebih baik kita pergi ke rumahku saja. Di sini tidak nyaman." Tanpa ragu, aku pun mengangguk, setuju dengan ajakan Nara. Tanpa pamit kepada siapapun, kami berdua langsung naik motor dan meninggalkan tempat itu.